saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang terjadi ketika dua kelompok dengan budaya berbeda berinteraksi dalam waktu yang lama, sehingga perbedaan budaya mereka semakin berkurang dan akhirnya melebur menjadi satu budaya baru. Dalam asimilasi, unsur-unsur budaya asli dapat berubah atau hilang seiring dengan adopsi budaya dominan atau campuran budaya yang baru. Asimilasi sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Langsung saja masuk ke ciri-ciri asimilasi. Berikut adalah beberapa ciri utama asimilasi. 1. Terjadi interaksi sosial yang intens antara dua kelompok berbeda dalam waktu yang lama. 2. Terdapat perubahan dalam kebudayaan salah satu atau kedua kelompok. 3. Mengarah pada pembentukan budaya baru yang lebih seragam. 4. Perbedaan sosial dan budaya semakin berkurang. 5. Munculnya penerimaan dan integrasi antara kelompok yang berasimilasi. 6. Adanya penyesuaian kebiasaan, bahasa, norma, atau nilai. Lanjut pembahasan yang ketiga. Contoh asimilasi. A. Asimilasi budaya. Pengaruh budaya barat dalam gaya berpakaian di berbagai negara Asia. Masakan Indonesia yang dipengaruhi budaya Tionghoa seperti bakso dan capcay. B. Asimilasi sosial. Perkawinan antara dua suku atau etnis yang berbeda, seperti pernikahan antara suku Jawa dan Batak. Masyarakat pendatang yang mulai menggunakan bahasa daerah setempat. Asimilasi ekonomi. Imigran yang berhasil bekerja dan beradaptasi dengan sistem ekonomi negara tujuan. Bisnis waralaba global yang menyesuaikan produknya dengan budaya lokal, seperti McDonald yang menjual nasi di Indonesia. D. Asimilasi pendidikan. D. Asimilasi pendidikan. Siswa dari berbagai latar belakang etnis belajar dalam satu sistem pendidikan yang sama. Program pertukaran pelajar yang membuat peserta mengadopsi kebiasaan akademik negara lain. Di samping itu, asimilasi juga mempunyai tujuan. Asimilasi bertujuan untuk menciptakan yang pertama, integrasi sosial, mengurangi perbedaan antara kelompok sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis. Yang kedua, kesatuan nasional memperkuat identitas nasional dengan menggabungkan berbagai unsur budaya dalam satu kesatuan yang lebih luas. Yang ketiga, adaptasi dan inovasi memungkinkan masyarakat untuk berkembang dengan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih relevan. Dan yang keempat, stabilitas sosial mengurangi konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan sosial. Faktor yang mempengaruhi asimilasi. Beberapa faktor yang dapat mempercepat atau menghambat asimilasi meliputi: 1. Frekuensi interaksi antara kelompok yang berbeda. 2. Sikap terbuka dalam menerima budaya lain. 3. Perbedaan atau kesamaan nilai budaya antara kelompok yang berinteraksi. 4. Tingkat pendidikan yang dapat meningkatkan pemahaman atau toleransi terhadap budaya lain. 5. Kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan multikulturalisme atau kebijakan asimilasi paksa. Dampak asimilasi. 1. Dampak positif. A. Mempermudah komunikasi dan interaksi antar kelompok. B. Menciptakan kesatuan dan stabilitas sosial. C. Meningkatkan toleransi dan kebersamaan. 2. Dampak negatif. A. Hilangnya identitas budaya asli kelompok minoritas. B. Munculnya tekanan sosial terhadap kelompok yang harus berasimilasi. C. Potensi konflik jika proses asimilasi dilakukan secara paksaan. Mencari keselarasan dalam perbedaan. Di sebuah kampus, 3 mahasiswa dari latar belakang budaya berbeda-beda
Dimas dan Laila dipertemukan dalam sebuah tugas kelompok di mata kuliah sosiologi. Mereka diminta untuk mendalami konsep asimilasi, yaitu proses sosial di mana dua atau lebih kelompok budaya bertemu dan akhirnya melebur menjadi satu budaya baru. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah karena perbedaan pandangan dan kebiasaan. Di dalam ruang diskusi kampus, Raka, Dimas, dan Laila berkumpul untuk membahas tugas mereka. Jadi, tugas kita kali ini membahas asimilasi. Menurut kalian, apa contoh asimilasi yang bisa kita angkat? Aku pikir asimilasi bisa kita lihat dari makanan. Misalnya masakan Indonesia yang sekarang banyak dipengaruhi oleh budaya asing, seperti sushi fusion atau martabak manis dengan berbagai topping modern. Itu ide menarik. Tapi, bagaimana dengan contoh yang lebih luas? Seperti budaya sehari-hari. Misalnya bagaimana generasi muda sekarang lebih sering memakai pakaian ala barat daripada pakaian tradisional. Ketiganya mulai berdiskusi dengan lebih serius. Aku setuju dengan Dimas. Aku lihat banyak teman kita yang lebih nyaman berbicara dengan bahasa campuran, seperti bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris. Bukankah itu juga bentuk asimilasi? Tapi itu lebih ke globalisasi, bukan? Menurutku, asimilasi itu lebih tentang dua budaya yang benar-benar melebur dan menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau begitu, bagaimana dengan tradisi pernikahan? Sekarang, banyak pernikahan yang menggabungkan adat dari dua budaya berbeda. Misalnya pernikahan adat Jawa tapi dengan konsep modern. Mereka mulai mencari titik temu dari perbedaan pandangan. Mungkin kita bisa ambil contoh dari komunitas di sekitar kita. Ada daerah di kota ini yang awalnya mayoritas dihuni oleh pendatang dari luar negeri. Tapi kini mereka sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan gaya hidup mereka pun berubah. Iya, seperti di daerah pecinan, di mana budaya Tionghoa dan budaya lokal sudah bercampur dalam kehidupan sehari-hari. Benar, bahkan dalam keagamaan dan tradisi pun sudah ada penyesuaian tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah komunitas yang telah mengalami asimilasi. Ayo kita ke kampung Arab. Aku dengar di sana banyak tradisi yang merupakan hasil dari asimilasi antara budaya Arab dan budaya lokal. Bagus juga, kita bisa melihat langsung bagaimana dua budaya bisa menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Di kampung Arab, mereka melihat banyak hal menarik, seperti makanan khas, merupakan campuran dari budaya Arab dan Nusantara. Lihat ini, ada makanan khas seperti nasi kebuli, tapi dengan rasa yang lebih disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Ini bukti nyata bahwa asimilasi bukan hanya tentang perubahan gaya hidup, tapi juga tentang bagaimana budaya bisa beradaptasi tanpa kehilangan identitas aslinya. Mereka kembali ke kampus untuk menyusun laporan. Dari hasil observasi kita bisa simpulkan bahwa asimilasi itu bukan berarti menghilangkan budaya asli, tapi menciptakan sesuatu yang baru dari perpaduan dua budaya. Benar, asimilasi itu bukan sekedar adopsi budaya, tapi lebih ke integrasi yang akhirnya melahirkan budaya yang lebih kaya. Jadi, tugas kita ini bukan hanya soal teori, tapi juga bagaimana kita bisa memahami bahwa perbedaan itu bisa menyatu dan menjadi kekuatan. Mereka pun menyelesaikan tugas mereka dengan pemahaman baru tentang pentingnya asimilasi dalam kehidupan sosial. Menurut berdasarkan pengertiannya, asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Artinya asimilasi membuat sifat khas yang berasal dari suatu unsur budaya mengalami perubahan menjadi kebudayaan campuran. Akulturasi adalah proses sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu, kemudian dihadapkan oleh budaya asing. Namun secara perlahan budaya asing tersebut dapat diterima oleh masyarakat tanpa menghilangkan ciri budaya yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan prosesnya, asimilasi dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yakni adanya perkumpulan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda dan umumnya terjadi di lingkungan terdekat seperti rumah, sekolah, tempat kerja, dan lainnya. Proses asimilasi kedua terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu satu dengan individu lainnya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia tidak bisa lepas dari interaksi sosial.
situasi di mana terjadi pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli dan menghasilkan kebudayaan baru. Di samping itu, ada faktor pendukung asimilasi. Yang pertama, adanya perbedaan di antara masing-masing pendukung kebudayaan sehingga kedua pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut mempunyai kepentingan saling melengkapi unsur kebudayaan masing-masing. Yang kedua, adanya sikap menghargai budaya dan orang asing yang mau mengakui kelebihan dan kekurangan unsur kebudayaan masing-masing dalam proses interaksi sosial. Yang ketiga, sikap keterbukaan pihak yang berkuasa untuk memberikan akses seluas-luasnya dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat bagi kelompok masyarakat pendatang atau minoritas. Yang keempat, adanya perkawinan campuran antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang atau asing. Yang kelima, adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan dalam kelompok masyarakat asing dan penduduk setempat sehingga menyebabkan warga masyarakat kedua kelompok tersebut merasa lebih dekat satu sama lain. Nah, tadi kan ada faktor pendukungnya, sekarang juga ada faktor penghambatnya. Yang pertama, tidak adanya sikap toleransi dan simpati antara masyarakat asing dan pendukung setempat karena kurangnya pemahaman terhadap kebudayaan kelompok lain. Yang kedua, perasaan lebih dominan atau lebih unggul dari individu-individu yang berasal dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok lain. Yang ketiga, terisolasinya suatu kelompok masyarakat sehingga menghambat terjadinya interaksi sosial budaya dengan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat yang terisolasi akan mengembangkan pemahaman yang berbeda terhadap kebudayaan kelompok masyarakat luar yang dianggap asing. Yang keempat, adanya in-group feeling atau perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kelompok sosial atau suatu kebudayaan kelompok tertentu. Yang kelima, rasa takut terhadap kebudayaan kelompok masyarakat lain yang dianggap dapat merusak atau mengurangi kemurnian budaya masyarakat setempat. Sikap ini timbul di dalam kelompok masyarakat pedalaman yang berusaha untuk menutupi kontak sosial dengan kelompok masyarakat lain. Lalu, kita akan membahas contoh dan ilustrasi asimilasi. Yang pertama, ada perayaan Valentine. Lalu yang kedua ada perayaan Halloween. Perayaan kedua hal ini itu sudah tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya masyarakat Indonesia juga ikut merayakan dua hari besar tersebut atau dua perayaan tersebut. Nah, sangat lebih dominan dikenal lagi nih, yaitu masuknya gaya berpakaian K-pop atau negara barat sehingga warga Indonesia mengikuti kebudayaan atau tren-tren tersebut. Nah, di samping itu juga ada terpengaruhnya dari bangunan-bangunan Eropa seperti adanya pembangunan gereja katedral di Indonesia.